Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, prajamu jagarana. Yes, go. Oke, baik adik-adik, berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran pramuka di semester 2 ini. Ya, semoga adik-adik di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan menjaga protokol kesehatan. Di kegiatan pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam sandi, ya, itu apa saja. Nah, sebelum kita menganjak ke materi, marilah kita berdoa di dalam hatinya masing-masing. Nah, itu berdoa dipersilakan. Baik, jadi saya ada sebuah lagu, ya, nanti kita tirukan bersama-sama, ya adik-adik. Jadi lagunya gini, ya adik-adik. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, jadilah menara. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Oke, bisa ya adik-adik untuk menirukan tadi nyanyi, ya. Oke, kalau sudah kita akan mengajak ke materi, ya. Jadi di pertemuan kali ini adik-adik akan lebih mengenal di semester genap, ya, mengenal apa saja nanti macam-macam sandi di dalam kepramukaan itu sendiri. Pengertian sandi. Sandi adalah sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang kira-kira artinya adalah rahasia, menyembunyikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persandian yang berasal dari kata dasar sandi adalah rahasia atau kode. Definisi sinonimnya dalam bahasa Inggris kriptografi, yang berarti pengetahuan, atau seni tentang tulisan rahasia. Itu untuk pengertian sandi. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu sandi Morse. Nah, apa sih sandi Morse ini? Ya itu. Nah, penemu sandi atau sandi Morse ini yang bernama Samuel Finley Morse, yang berkebangsaan Amerika. Kode Morse disampaikan dengan menggunakan fluid, radio, asap, lampu, telegraf, dan arus listrik. Untuk membedakan titik dan strip digunakan perbandingan 1:3 untuk titik dan 3 untuk strip. Nah, itu. Kita lanjut, yaitu macam-macam sandi, ya. Itu tadi salah satu macam-macamnya, yaitu yang pertama sandi Morse, yang kedua sandi semapur, yang ketiga sandi rumput, yang keempat sandi abjad, yang kelima sandi angka, yang keenam sandi baca silang, yang ketujuh sandi balik, yang ke-8 sandi lingkaran, yang ke-9 sandi jam, yang ke-10 sandi kompas, yang ke-11 sandi gambar, yang ke-12 sandi tanggal, sandi baca 1, sandi kembang, sandi kimia, sandi sisipan, sandi datar, sandi ular, dan sandi barang, dan yang terakhir yaitu sandi Cina. Nah, saking banyaknya sandi di dalam kepramukaan ini, nanti adik-adik akan mempelajari 3 macam sandi. Yang pertama yaitu sandi Morse, sandi angka, dan sandi jam.
ya itu 3 untuk golongan siaga sendiri. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu sandi semapur. Adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang tangan kosong atau dengan sarung tangan. Yang kedua yaitu sandi rumput. Adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Jadi sandi rumput ini mengacu kuncinya pada sandi Morse. Nah, berarti kunci utamanya terletak pada sandi Morse ya itu. Nah, perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisannya, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar. Nah, jadi titik seumpama di sandi Morse itu titik ya. Jadi di sandi rumput itu diganti kayak apa ya, rumput yang kecil. Nah, kalau strip itu rumput yang besar. Nah, itu. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu sandi abjad. Adalah sandi yang hurufnya dibaca dari arah belakang atau terbalik, atau sandi huruf ya ini. Nah, kuncinya adalah A sama dengan Z atau M sama dengan N. Nah, itu contoh Pramuka Indonesia. Nah, jadi kita cari P, kita buat sandi abjad itu kita buat kolom A, B, C, D sampai Z ya. Terus kita cari P itu atasnya apa. Seumpama di AZ itu P itu atasnya K ya. Terusnya R itu atasnya T. Oh, I ya, I. R itu atasnya I. A atasnya Z, ya bawahnya Z ya. Itu. Tuh, jadi untuk penulisan sandi abjad ini huruf acak kita menuliskan kuncinya terlebih dahulu untuk menjawab soal tadi. Nah, kita lanjut. Yang keempat yaitu sandi angka. Adalah sandi yang memakai kode angka. Jadi kita memakai kode angka. Jadi huruf ya. Huruf itu ada 25. A itu angka 0 sampai Z angka 25. Nah, seumpama contoh 3.0.13.12.0.12.12.20.10.0. Nah, nanti kita cari satu persatu angka tersebut. Nah, sama seperti sandi abjad atau sandi huruf tadi. Kuncinya yaitu kita membuat kotak atau tabel huruf terlebih dahulu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z ya. Terus kita kasih angka A angka 0 sampai Z itu angka 25. Jadi nanti cara mengerjakannya yaitu dengan cara mencocokkan. Seumpama angka 3 itu huruf apa? Seumpama angka 3 itu huruf D, angka 0 huruf A, angka 18 itu huruf S, angka 0 huruf A, dan angka 17 itu huruf R. Nanti bisa dibaca Dasa Dharma Pramuka, itu contohnya. Baik, kita lanjut. Sandi baca silang. Apa sih sandi baca silang itu ya adik-adik? Nah, sandi ini cara mengerjakannya harus dibaca menurut arah bentuk gambar. Nah, kuncinya ini di gambar ini tersebut, nah, bisa dilihat. Jadi kita membuat tabel. Jadi nanti kita urutkan
kayak sandi ular. Nah itu. Nah cara keterangannya, cara membacanya, lihat kunci yang berbentuk silang huruf ya, silang lurus itu dan naik, jadi membacanya dimulai dari ujung atau huruf L. Nah itu jadi cara membacanya sandi baca silang ini dari atas ya adik-adik. Nanti kita lanjut yaitu sandi balik. Nah sandi ini memakai kunci sebagai berikut. Nah A sama dengan H, D sama dengan K, G sama dengan N, O sama dengan U, dan T sama dengan Z, atau dengan susunan bawahnya ini ya. Kita akan membuat instruksi hati-hati di jalan banyak ranjau. Nah maka dapat kita tuliskan yaitu H sama dengan A tadi, A sama dengan H, T sama dengan Z, I sama dengan A sampai H itu sama ya, itu I sama dengan B berarti itu. Jadi kita tuliskan kita buat tabelnya terlebih dahulu itu untuk sandi balik. Kita lanjut mengenai sandi lingkaran ya. Apa sih sandi lingkaran itu? Nah sandi ini tanpa kunci, tetapi coretan-coretan atau gambar bisa kita baca menurut rumus. Nah itu sangat apa ya, sangat banyak sekali nih di pramuka, apalagi dengan menggunakan rumus ya, yaitu ya kita buat sandi lingkaran. Jadi di dalam sandi lingkaran nanti itu ada huruf semua dari kanan itu A, B, C sampai Z itu. Nah lanjut. Nah yang tuh sandi jam. Nah sandi ini harus diberi kunci. Misalnya semua adik mengerjakan dikasih soal guru ya, sandi jam ini kita buat kunci. Jam semua soalnya jam 7 kuncinya, kita buat jam 7 itu huruf apa ya. Nah apa itu, nah setelah 5 menit itu ganti huruf. 07.00 itu masih huruf A. Setelah itu 07.05 itu huruf B sampai 08.00 huruf M dan seterusnya. Nah jadi kuncinya kita buat kunci terlebih dahulu. Kita mulai jam berapa, nanti kita kita tahu 07 itu kuncinya apa. Nah itu contoh sama 07.00 07.05 07.00, setelah itu 07.10, setelah itu 07.00. Nah jawabnya yaitu kita cari 07 itu apa tadi. Nah setelah itu kita tulis kita tulis semua, kita baca. Nah itu apa kalimatnya yaitu baca tadi 07 soalnya. Nah kita lanjut sandi kompas. Nah untuk sandi kompas ini kita menentukan arah mata angin. Jadi kan ada 4 arah mata angin: barat, timur, utara, dan selatan. Dan ada barat daya, ada barat laut, ada timur tenggara, ada timur laut. Nah itu. Jadi kita gambar garis ya, garis kompas barat apa. Nah nanti itu kita kasih A sama utara, kita kasih A ya. Setelah itu kita urutkan A, B, C. Jadi cara ke jarum jam untuk membuat huruf urutannya itu. Kita lanjut sandi gambar ya. Nah sandi ini tanpa kunci, tetapi coretan-coretan dapat dibaca menurut rumus itu. Semua ada apa segitiga itu apa, nanti A semua
lingkaran, ada slide-nya B nanti ya. Itu dibuat seperti contoh yang ada di PowerPoint ini. Kita buat tabel mengenai gambar. Nah, nanti ada huruf sebagai kalimat untuk menjawab soal tersebut. Nah, kita lanjut. Sandi tanggal. Nah, sandi ini dibuat dengan menggunakan kunci sebagai berikut: 17081945 contohnya. Nah, susunan huruf melangkah sesuai dengan angka pada urutannya. Memecahkan adalah sebaliknya. Contoh, kita akan membuat instruksi sebagai berikut: lanjutkan perjuangan para pahlawan. Nah, jadi lanjutkan L 17081945. Nah, itu semua. Jadi kita manu 17081945 ya itu. Setelah itu perjuangan sama, kita tuliskan 17081945. Jadi secara tidak langsung berurutan itu. Yang lanjut, sandi baca satu. Nah, apa sih sandi baca satu ini adik-adik ya? Sandi ini sebenarnya berpangkal pada arti bacaan kata-kata yang ada dalam kuncinya. Jadi mengerjakannya berdasarkan arti dalam kunci tersebut. Nah, itu contohnya, pramuka itu berdiri atas kesadaran dan kerelaan. Maka bisa kita beri kunci sebagai berikut: dikala saya sedang pergi rekreasi ke Amerika, disitulah aku melihat air terjun Niagara. Nah, sandinya sebagai berikut. Nah, jadi keterangan itu di PowerPoint ya. Jadi pramuka itu berdiri atas kesadaran dan sukarela. Nah, untuk cara membacanya begitu seterusnya si pembuat sandi tersebut, dengan ketentuan membacanya dari atau ke bawah seperti jatuhnya air. Nah, jadi membacanya itu dari bawah. Pramuka itu berdiri atas kesadaran dan kerelaan itu. Jadi kita silang-silang lagi. Kita lanjut ya, sandi kembang. Nah, sandi kembang ini dibuat menyerupai gambar bunga, tumbuh-tumbuhan, atau hanya potongan ranting, tetapi bentuk coretan ditemukan dalam kunci, dan setiap ketentuan huruf harap diberi batas-batas agar jelas dan tidak membingungkan, karena sandi ini merupakan sandi ke sandi. Nah, itu contohnya tunggu di sini. Cara membuatnya, masing-masing huruf kita dapatkan ke dalam sandi angka. Nah, setelah itu kemudian dari sandi angka itu kita bentuk menjadi gambar sesuai dengan ketentuan dalam kunci tersebut. Nah, menggambarnya bebas atau sesuka hati kita untuk dimengerti. Kita lanjut sandi kimia. Nah, ini nanti adik-adik sandi kimia ini akan diajarkan di golongan penggalan sampai penegak itu. Nah, sandi ini sebenarnya hanya tulisan Morse saja, tetapi banyak para anggota gerakan pramuka menyebutnya sandi kimia karena menyerupai huruf atau simbol dalam kode kimia dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, titik huruf hidup, strip huruf mati. Nah, itu kata kuncinya di situ. Jadi A, I, U, E, O itu titik, strip B, E, D, F, G, H, I itu huruf mati ya. Selain huruf vokal tadi itu strip. Nah, contoh HO2 plus O2 plus O2 plus O2 plus HO plus O2 plus H2. Nah, nanti bisa kita cari H itu apa tadi ya, O2 berarti O nya double. Nah, kita lanjut sandi sisipan. Nah, apa sih sandi sisipan ini? Sandi ini sebagai kunci adalah AND kuncinya itu. Jadi dalam suatu bacaan huruf AND yang harus dihilangkan. Tiap-tiap satu kata
yang mengandung sandi AND ini, maka diambil sandinya AND. Contoh aku ada di sini, carilah. Nah, maka kita tulis sandi sisipan ini, Anda kandu, Anda danda, dan di sandi nandi canda, randi landa han. Nah, nanti kita hilangkan AND-nya. Paham? Aku berarti NDA kita hilangkan. AND. Nah, AND kita hilangkan, aku jadi huruf aku. Kita lanjut, sandi datar. Nah, sandi datar ini artinya susunan huruf ditulis mendatar dan dibaca menurut kuncinya. Untuk menentukan kunci atau jumlahnya huruf dalam suatu instruksi itu kita bagi ke dalam kelompok yang sama. Nah, atau kelompok yang terakhir jumlah kurangnya itu. Nah, bisa dilihat contohnya sandi datar, hujan rintik-rintik turun ke bumi itu. Kita lanjut, sandi ular. Nah, sangat menarik ini, banyak macam-macamnya sandi ular, apalagi ini ya. Nah, sandi ular ini adik-adik ya tanpa kunci. Nah, tetapi untuk cara mengerjakannya jadi mengikuti ular. Jadi kayak dari atas itu kita cari. Nah, jalannya ular kan berliku-liku. Nah, cara jawabnya yaitu kumpulkan ubah. Nah, itu jadi jawabnya mengikuti huruf yang tepat. Nah, kumpulkan bahan ya, obat-obatan tradisional. Nah, itu jadi kita dari atas sampai ke bawah terus, itu cara jawabnya. Yang ya, nah ini ada sandi barang. Nah, jadi barang di rumah adik bisa menjadi sandi. Nah, jadi sandi semua gitar, saya buat sandi gitar ini, saya namani sandi A. Dan kipas angin sandi B, apalagi pensil sandi C. Nah, jadi nanti ada soal ketika soal itu berupa gambar barang. Nah, nanti adik-adik merumuskan apa saja itu, oh ya bisa menjawab membuat sandi sendiri. Nah, itu jadi di rumahnya bisa membuat sandi sendiri. Yang terakhir yaitu sandi Cina. Wah, apalagi ini sandi Cina. Nah, sandi ini hanya merupakan coretan-coretan yang dibentuk seperti huruf Cina. Maka banyak para anggota gerakan pramuka menggunakan sandi Cina. Jadi sandi Cina ini kayak ya huruf Cina tapi ada kuncinya. Seumpama lurus itu A, miring itu huruf B, atau angka 5 gini huruf E, ya itu bisa dilihat sendiri ya dari itu. Nah, itu saja materi mengenai macam-macam sandi di dalam pramuka. Nah, jadi nanti adik-adik ya kita akan mempelajari 3 sandi saja. Yang pertama sandi angka, sandi AND, dan sandi huruf ya itu. Nah, nanti di tingkat penggalang nanti adik-adik mempelajari sandi Morse, sandi Semampur, apalagi ya sandi rumput. Nah, itu nanti jadi kita akan bertahap mempelajari sandi-sandinya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengerjakan sandi angka dan sandi huruf ya adik-adik ya. Jadi tunggu pertemuan selanjutnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya adik-adik itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam 2 kali tepuk pramuka.
Pramuka, Pramuka, Prajamu Jakarana. Yes, go. Oke.